adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda akan membahas mengenai apakah saya sedang dipengaruhi. Nah, ini banyak terjadi di kalangan remaja ya. Mereka mulai terpengaruh dengan hal-hal berpakaian, berbicara, atau bertingkah laku, agar mereka bisa diterima. Suatu contoh, ada anak remaja bernama Susi. Dia umur 17 tahun dan dia rasanya ingin memaksakan dirinya untuk berpakaian seperti teman-temannya, karena dia melihat teman-temannya itu suka memakai celana pendek yang terlalu mini sekali dan bahkan sampai ketat sekali ya. Orang melihat itu kalau lawan jenis pasti akan menggairahkan melihat badan dari si Susi ini, karena Susi ini sudah putih, kemudian dia tinggi, memakai pakaian yang mungkin bisa mengundang hal-hal yang kejahatan di luar sana. Mungkin Susi ini merasa dia memakai pakaian seperti itu karena dia meniru teman-temannya. Tren saat itulah. Tetapi di balik apa yang dia pakai, dia lupa bahwa dia bisa mengundang kejahatan di luar sana. Nah, ketika dia keluar memakai celana pendek yang mini sekali, yang ketat, dan memakai rok panjang ya, baju yang agak gombor ya. Tapi kan tetap saja akan kelihatan celana pendeknya itu ya. Ya memang bodinya bagus sekali si Susi ini. Sudah putih, badannya tinggi, dan juga kalau memakai itu sensual sekali. Bahkan orang akhirnya melihat itu bukan melihat suka, tetapi jadi berpikiran yang aneh-aneh. Yang apalagi lawan jenis ya, pasti wow, badannya kok wow gitu. Pasti arahnya ke arah yang negatif. Dan suatu hari dia sedang berjalan sendirian, mau ke warung. Nggak taunya ada laki-laki yang duduk-duduk di sebuah gang gitu ya. Dan dia sorotannya ke Susi itu, karena Susi ini juga orangnya cantik. Jadi dia melihat, wih sudah cantik, badannya, wih. Tapi apa fantasi mereka? Mereka berkeinginan dengan hal-hal yang kurang baik terhadap Susi ini. Dia berkeinginan, gimana ya kalau aku bisa jadi teman dekatnya, lalu kuapakan seperti itu. Nah, dari hal-hal seperti itu kita akan belajar. Jangan sampai kita mengundang hal-hal yang membuat nanti yang rugi diri kita sendiri. Ya memang bagus sih, santai aja celana pendek. Tetapi kita harus juga tahu di mana kita memakai pakaian seperti itu. Mungkin kalau di dalam rumah saja mungkin sah-sah saja ya. Karena mungkin tidak akan pernah orang berpikiran yang aneh-aneh kan di rumah. Kecuali gila, pikirannya sudah gila. Nah, kalau di luar itu berbagai macam orang. Kita tidak bisa mencegah orang satu persatu berpikiran tentang diri kita. Oleh sebab itu, ya kita harus sendiri yang harus mencegah agar orang lain tidak berfantasi yang aneh-aneh tentang diri kita melalui pakaian kita ataupun rok pendek. Ya, mungkin kalau kita masih sama pasangan kita itu masih mungkin bisa dimaklumi ya, karena ada yang menjaga. Tapi bagaimana kalau kita sedang sendiri memakai rok mini, kemudian berjalan di tempat yang umum, pasti banyak orang berpikiran yang aneh-aneh. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, takutnya kalau ada yang negatif ini yang harus kita cegah. Karena pasti apa? Akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Banyaknya faktor perkosaan, kejahatan di luar. Itu salah satu faktor kita karena kita juga tidak bisa menjaga diri. Sudah tahu tempatnya seperti itu, kita memakai seperti itu. Ya kesalahan siapa? Ya diri kita sendiri. Makanya
kita meskipun sebagai remaja, ya kita harus belajar bijak. Jangan hanya karena teman kita memakai seperti itu, aku ikut-ikutan, lagi tren loh, lagi keren loh, remaja-remaja lainnya pakai loh. Tapi kita lupa prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi kita akhirnya membuat jerat diri kita sendiri. Makanya sebagai remaja kita harus selalu bijak atas apa yang kita pakai, kemudian apa yang kita bicarakan. Kalau anak sekarang sukanya ngomong apa? Anjir. Padahal itu arti kata dari anjing, seperti itu ya. Itu yang harus kita jaga juga, perkataan seperti itu. Karena tidak semua orang menganggap kata-kata itu lazim, umum. Tapi banyak orang yang masih meningkatkan derajat perkataan itu rasanya kurang lazim, kurang sopan. Jadi patutlah kita untuk memilih perkataan yang baik. Tentunya kita terus untuk belajar bagaimana attitude, bagaimana kesopanan yang harus kita jaga sebagai remaja yang pengikut Tuhan. Kita harus seperti itu. Makanya untuk belajar yang baik, tentunya kita harus tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik, dengan hal-hal yang serasa zaman sekarang viral, nggak apa-apa, keren kok itu, semua remaja memakai seperti itu. Karena tidak semua remaja bisa diterima dengan baik dengan attitude yang kurang baik itu tadi. Jadi marilah yuk para remaja ini mulai belajar hal-hal yang baik agar kita bisa terselamatkan moral kita untuk menjadi remaja-remaja yang baik. Karena remaja nggak selamanya menjadi remaja, karena kita pun nanti akan menjadi dewasa dan kita harus menjadi contoh bagi remaja-remaja yang akan menjadi dewasa itu. Nah, jadi kita mulai belajar untuk hal-hal yang berprinsip di dalam hidup kita. Meskipun banyak remaja melakukan, ya kita harus punya prinsip sendiri yang sesuai firman Tuhan. Asal jangan, nanti aku nggak bisa diterima dengan teman-teman saya. Nah, itu kita akan bahas di selanjutnya. Bagaimana tanggapan saya mengenai teman-teman yang mengajak hal-hal yang tidak baik. Salam Bunda Di.